Nontoner, bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Film yang kita buat alur ceritanya kali ini adalah sebuah film Korea bertema action sejarah yang berjudul The Swordsman. Karena film Swordsman ini beralur maju mundur, maka biar lebih lempeng ngebahasnya, Om Gen rapikan dulu jalan ceritanya, oke? Film ini bersetting waktu sekitar tahun lunar Korea 1623. Di mana dinasti terakhir yang berkuasa di Korea adalah dinasti Joseon yang dipimpin oleh raja yang bernama Gwanghae. Di saat itu juga, di negeri Tiongkok sedang terjadi perebutan kekuasaan antara dinasti Ming dan dinasti Qing. Perebutan kekuasaan ini berpengaruh sangat besar pada Joseon saat itu, di mana masing-masing dinasti di Tiongkok berusaha untuk memperluas kekuasaannya termasuk ke Korea saat itu. Dinasti Qing mengirim utusannya yang sekaligus saudara sepupu Kaisar Qing, yaitu Guru Tai, yang diperankan oleh keponakan saya yang sekarang udah go Korea, yang bernama Jo Taslim. Guru Tai ini selain kerabatnya Kaisar, dia juga jago pedang dinasti Qing. Guru Tai beserta 3 orang anak buahnya memimpin kelompok pemberontak yang disebut Huang Bang. Tugas utamanya adalah menjatuhkan Raja Gwanghae dengan segala cara, termasuk membuat kekacauan, menculik, membunuh, adu domba, dan sebagainya, dan mengangkat raja baru sebagai boneka Kaisar Qing di Joseon. Pada suatu hari, seorang pemuda Joseon yang bernama Taeyol tertangkap dan ditawan oleh Guru Tai dan kelompoknya. Namun berkat keberanian dan ketangkasannya, dia berhasil melarikan diri setelah membunuh para penjaganya dan melukai Guru Tai. Dalam pelariannya, Taeyol bertarung dengan anggota Guru Tai, dan di saat-saat genting, dia diselamatkan oleh Raja Gwanghae yang kebetulan sedang melintas bersama pengawalnya yang juga jago pedang Joseon yang bernama Min Seung Ho. Dia dibawa ke istana raja dan dilatih pedang oleh Min Seung Ho dan raja. Setelah dianggap lulus, dia dianugerahi pedang khusus dan dijadikan sebagai pengawal khusus untuk menjaga anak raja yang masih bayi. Di lain waktu, pemberontak yang dipimpin Guru Tai dan dibantu pasukan tempur dinasti Qing hampir berhasil menguasai Joseon. Raja Gwanghae memerintahkan pasukannya di medan perang untuk menyerah demi menghindari korban yang lebih banyak, termasuk korban rakyat sipil. Keputusan raja ini ditentang oleh Min Seung Ho karena sebagai pendekar, prinsipnya adalah bertempur sampai mati atau menang. Karena itu, dia memutuskan untuk beralih mendukung raja baru Joseon. Suatu hari, Raja Gwanghae bersama 3 orang pengawalnya, termasuk Taeyol, melarikan diri dari kejaran pasukan raja baru menuju rumah persembunyian raja. Taeyol menggendong putri raja yang masih bayi. Namun pasukan raja baru, termasuk di dalamnya Min Seung Ho, berhasil menemukan mereka. Taeyol kemudian menghalangi Min Seung Ho yang akan menangkap Raja Gwanghae. Lalu terjadilah duel pedang seru antara Taeyol dan Min Seung Ho. Dalam duel yang awalnya seimbang ini, Min Seung Ho berhasil membuat ujung pedang Taeyol hancur dan serpihannya mengenai mata Taeyol. Saat Min Seung Ho akan menebaskan pedangnya pada Taeyol, Raja Gwanghae menghentikan mereka dan berkata bahwa dia siap untuk menyerahkan diri dan ditangkap. Namun sebelum ditangkap, dia merobek tali jubahnya dan menyerahkannya pada Taeyol sebagai isyarat untuk menyelamatkan anak bayinya. Tanpa dapat dikejar oleh pasukan raja baru, Taeyol kemudian secepatnya membawa anak raja ke persembunyiannya di suatu tempat di atas gunung. Dan sesungguhnya, disinilah awal film The Swordsman ini dimulai. Scene selanjutnya memperlihatkan beberapa tahun kemudian saat Joseon telah dikuasai dinasti Qing Tiongkok dan Raja Boneka telah ditetapkan, tampak Taeyol yang sedang berburu binatang hutan untuk lauk makan bersama anak perempuannya, yang sesungguhnya adalah putri raja yang dia beri nama Taeok, mirip dengan namanya agar tidak dicurigai. Akibat terkena serpihan pedangnya dulu, mata Taeyol semakin sakit bahkan nyaris buta. Taeok yang merasa kasihan dengan ayahnya kemudian meminta tolong tabib desa untuk mengobati mata ayahnya. Namun tabib desa menyarankan untuk secepatnya menemui seorang tabib yang ada di kota yang memiliki obat herbal untuk mata ayahnya. Taeok kemudian memaksa ayahnya Taeyol untuk turun gunung mencari obat sekaligus untuk jalan-jalan menikmati suasana kota. Di kota, mereka melihat kekejaman anggota pemberontak Guru Tai terhadap warga desa. Di bawah lindungan Kaisar Qing Tiongkok yang kini menjajah Joseon, Guru Tai dan kelompok pemberontak leluasa berbuat jahat tanpa dapat dihukum oleh aparat hukum Joseon. Di tempat lain, seorang pembesar bawahan Raja Boneka di mana Min Seung Ho mengabdi padanya, yakni Tuan Li, sedang menerima bangsawan Tiongkok yang ada di Joseon.
Di saat itu pula datang Guru Tai berserta 2 orang bawahannya. Dia kemudian berkata dengan nada menghina pada negeri Joseon yang membuat Min Sung Ho marah. Namun Guru Tai malah menawarkan untuk melakukan latih tanding pada Min Sung Ho. Dalam latih tanding ini, Min Sung Ho dapat dengan mudah mengalahkan anak buah Guru Tai, yaitu Hwa Sam. Di tempat lain, Tai Ok bersama ayahnya mendatangi tabib wanita seperti petunjuk tabib desa. Namun mendapat jawaban bahwa obat ayahnya tidak dapat mereka beli kecuali jika ada koneksi dengan pejabat tinggi. Saat meninggalkan rumah tabib, mereka berpapasan dengan Guru Tai dan anak buahnya. Taeyol mengenali anak buah Guru Tai yang tadi mengganggu warga. Taeyol dan anaknya kemudian pergi ke rumah wanita kerabat mereka yang dulu menyusui Tai Ok saat bayi untuk beristirahat dan bermalam. Di rumah Tuan Lee, sang tabib wanita diminta untuk mencarikan anak gadis yang akan dipekerjakan sebagai perawat ibu Tuan Lee yang sedang sakit. Padahal, ini hanya siasat Tuan Lee untuk melindungi putrinya dari penculikan para pemberontak. Sang tabib kemudian teringat akan Tai Ok yang tadi menemuinya. Lantas, dia menyanggupi permintaan Tuan Lee. Adegan selanjutnya memperlihatkan Min Sung Ho yang diundang Guru Tai ke rumahnya. Guru Tai menawarkannya untuk bekerja padanya dan akan diberikan jabatan penting di dinasti Qing. Namun Min Sung Ho yang telah mengundurkan diri dari pemerintahan menolaknya. Sang tabib perempuan kemudian menemui Tai Ok saat ayahnya sedang tidak di rumah dan mengajaknya untuk ikut dan bekerja di rumah Tuan Lee. Tai Ok menerimanya dengan senang hati, apalagi ayahnya akan diberikan tempat tinggal dan diobati sakit matanya. Taeyol ternyata pergi menemui pandai besi yang dulu membuat pedang untuk Raja Guanghe, yang mana pedang tersebut dihadiahkan pada Taeyol. Sang pembuat pedang mengerti akan kedatangan Taeyol, yakni untuk membuatkan lagi pedang seperti yang dulu dibuatnya. Taeyol yang tidak menjumpai anaknya di rumah mendapat penjelasan bahwa Tai Ok pergi bersama sang tabib dan dia segera menyusul ke rumah sang tabib. Di rumah sang tabib, anak buah Guru Tai membuat gaduh dengan mengganggu para pelayan perempuan di sana. Sang tabib beserta adiknya kemudian menemui dan memperingati mereka. Namun mereka kemudian dihajar anak buah Guru Tai. Tai Ok yang muncul kemudian melempari anak buah Guru Tai dengan kerikil, dan itu membuat anak buah Guru Tai marah. Saat hendak memukul Tai Ok, Taeyol tiba di sana untuk melindungi anaknya. Taeyol kemudian merendah dan meminta maaf atas kelakuan anaknya. Namun dia terprovokasi ketika anak buah Guru Tai ingin memperkosa Tai Ok. Terjadi pertarungan sengit antara Taeyol dan Hwa Sam. Namun dengan cepat Taeyol mengalahkan anak buah Guru Tai hanya dengan tongkat kayunya. Tai Ok dan sang tabib tidak menyangka kalau Taeyol ternyata jago pedang. Kejadian ini pun tanpa mereka sadari disaksikan oleh Min Sung Ho yang memang sudah mencurigai Taeyol dan anaknya dari awal. Di rumahnya, Taeyol menceritakan semua rahasia pada anaknya, bahwa dia sebenarnya adalah putri Raja Guanghe. Namun Tai Ok menerima keadaannya sekarang, dan tetap menganggap Taeyol sebagai ayahnya, dan tetap ingin bekerja di rumah Tuan Lee agar dapat mengobati mata Taeyol. Keesokan paginya, Tai Ok dijemput orang suruhan Tuan Lee. Taeyol hanya dapat bersedih hati melepas kepergian anaknya. Dia kemudian bermaksud untuk kembali saja ke gunung. Namun di tengah jalan, Taeyol diserang oleh orang-orang suruhan Guru Tai. Meski dia dapat membunuh semua lawannya, dia malah mencemaskan nasib Tai Ok. Kemudian secepatnya pergi mencari Tai Ok. Di rumahnya, Tuan Lee yang telah bersiap pergi bersama anggota keluarga beserta anaknya dan Tai Ok diserang oleh Guru Tai dan kelompoknya. Penyebabnya adalah surat Tuan Lee pada raja untuk melawan penjajah. Guru Tai yang hendak membunuh Tai Ok karena mengira Tai Ok adalah anak Tuan Lee mengurungkan niatnya setelah diberitahu anak buahnya bahwa Tai Ok sebenarnya adalah anak Taeyol, pendekar pedang yang telah mengalahkan mereka kemarin. Guru Tai akhirnya menculik Tai Ok dan anak perempuan Tuan Lee, membunuh semua anggota keluarganya, tapi membiarkan Tuan Lee tetap hidup. Di rumah sang tabib, anak buah Guru Tai, yakni Hwa Sam, akan membunuh sang tabib setelah menghabisi pengawalnya. Saat itu pula Taeyol tiba di sana mencari anaknya. Hwa Sam dengan mudah dibunuh, dan Taeyol mengancam sang tabib untuk memberitahu di mana Tai Ok berada. Mereka kemudian ke rumah Tuan Lee, namun sudah terlambat. Tuan Lee sudah tidak di sana, dan Tai Ok sudah dibawa Guru Tai pergi. Taeyol kemudian pergi ke rumah bordel, membunuhi para pendekar di sana untuk mendapat info tentang keberadaan anaknya. Dan dia ketahui kemudian bahwa Tai Ok dibawa ke kamp tawanan para budak di suatu tempat.
강을 따라가다 보면은 노예들이 모여 있는 걸. Taeyul mendatangi tempat tersebut, namun Taeok tidak dia temukan. Di sana, Taeyul kembali membunuh semua penjaga, membakar tempat tersebut, dan membebaskan para budak. Tuan Li yang kehilangan anak gadisnya mengajak gubernur dan pasukan pengawalnya ke markas Guru Tai untuk bernegosiasi mendapatkan kembali anaknya. Sesampainya di markas Guru Tai, semua pasukannya tewas dibantai oleh kelompok Guru Tai dengan senjata api. Guru Tai sendiri tengah berada di dermaga dan bersiap memindahkan tawanannya termasuk Taeok ke atas kapal. Saat anak buah Guru Tai akan membunuh Tuan Li, Taeyul pun tiba di sana mencari anaknya. Terjadi pertarungan dan Taeyul membunuh semua anggota kelompok Guru Tai kecuali satu orang yang melarikan diri. Tuan Li yang kemudian menyadari bahwa Taeyul dulunya adalah pengawal Raja Guanghe, memohon anaknya diselamatkan. Karena kelelahan, Taeyul jatuh pingsan dan ditolong oleh sang tabib yang tiba di sana kemudian. Akan halnya anak buah Guru Tai yang melarikan diri, kemudian pergi melaporkan kejadian tersebut pada Guru Tai. Namun dia malah dibunuh oleh Guru Tai. Guru Tai kemudian bermaksud akan mencari dan membunuh sendiri Taeyul. Namun Min Sung Ho yang telah bergabung dengan Guru Tai mengatakan bahwa Taeyul tidak perlu dicari. Dia akan mendatanginya dan melanjutkan pertarungan mereka dulu. Di rumah sang tabib, Taeyul yang telah dirawat dan mendapat pengobatan pada matanya terbangun tengah malam dan melanjutkan mencari anaknya tanpa menghiraukan nasihat sang tabib untuk keselamatannya. Taeyul kemudian menemui sang pandai besi dan menerima pedang barunya yang persis sama seperti pedangnya dulu dan mendapat petunjuk untuk mencari anaknya di dermaga. Di dermaga, Min Sung Ho terlihat seperti menyesali perbuatannya melawan rajanya dulu. Namun jiwa pendekarnya mengharuskannya kembali melanjutkan pertarungannya dengan Taeyul. Sesampainya di dermaga, Taeyul langsung berhadapan dengan Min Sung Ho, disaksikan oleh Guru Tai. Terjadi duel seru seperti dulu, namun akhirnya Taeyul berhasil mengalahkan Min Sung Ho tanpa membunuhnya. Mengetahui itu, Guru Tai kemudian membunuh Min Sung Ho dari belakang. Kemudian mengajak Taeyul untuk duel pedang dengannya di arena yang telah dia persiapkan. Disaksikan semua anak buahnya yang tersisa, pejabat dinasti Qing, dan sang tabib beserta adiknya yang tiba kemudian. Di atas arena, Guru Tai berhasil melukai Taeyul pada awalnya. Namun Taeyul bersiasat dengan menebas leher kekasih Guru Tai yang menawan Taeok. Kejadian ini membuat Guru Tai bertarung dengan emosi, dan pada akhirnya Guru Tai dapat dikalahkan. Dia tewas di tiang arena karena teknik pedang Taeyul yang tidak dia duga. Dengan tewasnya Guru Tai di arena, pejabat dinasti Qing melarang anak buah Guru Tai untuk membalas menyerang Taeyul. Dan Taeyul mendapatkan kembali anaknya, yakni Taeok. Setelah pertarungan ini, mata Taeyul menjadi buta total, dan bersama Taeok kembali ke gunung dan hidup sebagai pendekar buta. Dan film pun berakhir.